Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu serta rekan media. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan berita resmi statistik tentang pertumbuhan ekonomi yang sudah disampaikan secara nasional. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan 2 tahun 2023. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi, kinerja ekonomi Kepulauan Riau, saya akan menyampaikan dulu bagaimana fenomena perekonomian global di triwulan 2 2023. Yang pertama ditunjukkan dengan perlambatan ekonomi global di tahun ini. IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada 2022 menjadi 2,8% pada tahun ini. IMF menganggap gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang persisten tinggi menyebabkan momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun kini mulai meredup, membuat prospek pertumbuhan menjadi lebih rendah. Kemudian tekanan sektor perbankan di negara maju menyebabkan gejolak keuangan yang sistemik dan perlambatan ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian fenomena yang lain adalah perkembangan ekonomi global, di mana perdagangan barang melambat seiring dengan melemahnya produksi global. Kemudian juga dari wisatawan internasional terus mengalami peningkatan. Nah, ini juga akan mendorong penguatan sektor jasa global. Nah, jadi penguatan ekonomi di beberapa negara berkembang juga mendukung ya fenomena perekonomian global, di mana adanya peningkatan keyakinan konsumen terhadap permintaan domestik dan ekspor serta ekspansi sektor jasa mendorong penguatan ekonomi di beberapa negara berkembang. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan harga komoditas internasional. Harga komoditas energi internasional mengalami penurunan pada triwulan 2 2023 ini. Seperti rata-rata harga minyak mentah dunia di kondisi triwulan 2 dari April Juni 2023 turun 3,07% dibanding triwulan 1 kemarin dari Januari Maret. Harga minyak mentah dunia turun menjadi 73,26 US dollar per barel pada Juni 2023, terendah sejak Januari 2023. Nah, coba kita lihat sektor energi Kituki. Kituki itu menurun 9,57% dan year on year juga mengalami penurunan yang lebih dalam, yaitu sampai 38,53%. Nah, kita lihat contohnya minyak mentah. Minyak mentah tadi memang ada penurunan sampai 3,07%, kemudian di triwulan 2 turun 30,41%. Gas alam juga mengalami penurunan. Kalau di triwulan 1 turun 28,30%, kembali di triwulan 2 menurun lagi 64,51% yang year on year. Kemudian batu bara Kitukinya menurun 30,66% dan year on year dibandingkan tahun sebelumnya turun hingga 53,24%. Itu dari sektor energi. Bagaimana dengan sektor non-energi? Nah, secara keseluruhan sektor non-energi itu Kitukinya menurun 3,50%. Nah, year on year lebih dalam lagi, yaitu turun hingga 16,64%. Nah, itu dari kategori palm oil di Kitukinya menurun 3,76%, di year on year-nya hingga turun 43,76%. Nikel di Kitukinya menurun 14,21% dan di year on year 22,75% penurunannya. Demikian juga dengan tembaga yang turun 5,25% dan di year on year-nya minus 10,99%. Jadi ini adalah fenomena perekonomian global di mana ada penurunan di beberapa sektor yang saya kira cukup signifikan. Dan selanjutnya bagaimana dengan fenomena perekonomian di Kepri? Nah, tentu aja ditunjukkan dengan aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri di tahun 2023 tentu memberikan dampak bagi sektor perekonomian seiring dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat karena naiknya
daya beli masyarakat, sebagian besar masyarakat. Apalagi ketika menerima THR, yaitu tunjangan hari raya. Kemudian terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan udara dan angkutan laut. Hal ini dikarenakan dengan arus mudik lebaran tentunya, khususnya di lebaran Idul Fitri. Nah, selain arus mudik, libur semester anak-anak sekolah juga terjadi pada triwulan 2 di tahun ini, tepatnya pada bulan Juni kemarin. Fenomena ini juga mendongkrak sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Selanjutnya, kunjungan Wisman ke Kepri di triwulan 2 2023 dibandingkan triwulan 2 2022 meningkat hampir 5 kali lipat, yaitu sekitar 512%. Nah, Dinas Pariwisata Kota Batam menyebutkan hunian hotel di kota itu mencapai 100%, terutama pada saat akhir pekan. Peningkatan hotel yang cukup signifikan dikarenakan banyaknya wisatawan mancanegara ataupun wisatawan Nusantara yang datang ke Kota Batam untuk menikmati sejumlah destinasi wisata yang ada di daerah tersebut. Total realisasi belanja pegawai pada APBD triwulan 2 2023 naik dibandingkan dengan realisasi belanja pada triwulan 1 2023. Nah, ini adalah sesuai dengan musimnya karena adanya kenaikan pada komponen belanja gaji dan tunjangan karena realisasi THR dan juga selain itu juga adanya penerimaan gaji ke-13. Peningkatan juga terjadi pada jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adanya peningkatan data realisasi pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia pada triwulan 2 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya naik 39,46%. Nah, dari 22 proyek pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2023 hingga 2024 nanti ada terdiri dari 5 kegiatan prioritas nasional dan 7 kegiatan prioritas secara khusus di Badan Pengelola Batam. Dengan rincian pembangunan jalan koridor utama dari Simpang Laluan Madani hingga ke Simpang Bundaran Punggur. Jalan ini akan dibangun sepanjang 9 km dan akan dibangun 3 lajur kiri dan 3 lajur kanan. Sehingga nantinya menjadi 5 lajur di kanan, 5 lajur di sebelah kiri. Nah, tentu pembangunan ini juga mempengaruhi, memberikan dampak multiplier terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dan selanjutnya adalah pengeluaran konsumsi kesehatan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan 2 2023. Data dari BPJS penduduk Kota Batam yang terdaftar sebagai peserta JKN hingga 1 Mei 2023 sudah mencapai sekitar 1.181.866 jiwa atau sekitar 96,07% dari total penduduk Kota Batam pada semester 2 tahun 2022 yang berjumlah di 1.230.216 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut ada sekitar 64.369 jiwa merupakan peserta PBPU, BP Pemda yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah Kota Batam. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah fenomena-fenomena yang tentu memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian untuk memahami adanya kinerja ekonomi di triwulan 2 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kalau kita lihat year on year, ya, ekonomi Kepulauan Riau mampu tumbuh 5,04%. Ya, kemudian kalau kita lihat Q2Q juga masih mampu tumbuh 0,72%. Sehingga dengan kondisi ini kita lihat situasinya mampu tumbuh 5,77%. Jadi artinya secara kinerja ekonomi memang kelihatan bahwa ekonomi di Kepulauan Riau sudah mulai terus mengalami peningkatan. Kemudian kalau kita bandingkan dengan PDRB tanpa migas, Q2Q itu menurun 1,35%. Namun year on year lebih tinggi ya dibandingkan dengan PDRB migas
yang meningkat 5,78% dan C2C meningkat 7,63%. Ya, kalau kita lihat secara series untuk laju pertumbuhan ekonomi Q2Q dari 2019 ke 2023, maka kondisi ini sebetulnya adalah kondisi yang series yang berulang, ya. Kalau biasanya memang di triwulan 1 itu selalu mengalami pertumbuhan minus dibandingkan dengan triwulan 4 sebelumnya. Nah, tetapi biasanya memang di triwulan 2 seperti kita lihat di tahun 2022 di mana masa pemulihan ada peningkatan yang cukup tinggi. Namun di 2023 ternyata pertumbuhannya tidak sebesar di tahun sebelumnya karena hanya mampu tumbuh 0,72%. Itu bisa kita lihat di secara series untuk Q2Q. Jadi Q2Q itu adalah membandingkan triwulan saat ini dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah laju pertumbuhan ekonomi year on year. Nah, kita lihat dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan year on year itu adalah pertumbuhan triwulan saat ini dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya di triwulan yang sama. Ya. Jadi kalau triwulan 2 tahun 2023 berarti dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2022. Nah, kalau secara year on year kinerja ekonomi di Kepri itu sudah menunjukkan perbaikan yang cukup tinggi, di mana dimulai pada triwulan 1. Ya. Triwulan 1 itu tumbuh 6,51%. Nah, ini pertumbuhan yang cukup tinggi ya, bahkan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain secara nasional. Kemudian di triwulan 2 pun juga menunjukkan walaupun memang sedikit melambat menjadi 5,04% pada triwulan 2 tahun 2023. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah pertumbuhan yang C2C. C2C itu lebih kepada kumulatif. Nah, kalau pada tahun ini berarti kumulatif dari triwulan 1 dengan triwulan 2 2023 atau sama dengan satu semester. Nah, kalau untuk satu semester pertumbuhan ekonomi Kepri dari Januari sampai dengan Juni itu sudah mencapai 5,77%. Jadi ini adalah bayangan pertumbuhan tahun. Nah, jadi sementara ini pertumbuhan di tahun 2023 mencapai 5,77%. Angka ini cukup tinggi, ya, tinggi. Mungkin barangkali nanti kita lihat, kita bandingkan dengan provinsi lain, posisinya di mana. Nah, jadi memang terlihat ya dari 2019, di 2019 adalah kondisi sebelum sebelum COVID, kemudian pada saat COVID terlihat di tahun 2020 minus 2,42%, di tahun 2021 sedikit meningkat menjadi 2,69, dan mulai pemulihan terjadi di 2022 dan kondisi ini pun meningkat lagi di kondisi tahun 2023 untuk semester 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat yang Q2Q secara kategori. Industri pengolahan merupakan kategori terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB, ya, terhadap ekonomi yang ada di Kepri. Diikuti oleh konstruksi, pertambangan penggalian, perdagangan besar, administrasi pemerintahan, dan seterusnya, pertanian hingga ke jasa perusahaan. Nah, jadi industri merupakan kontributor terbesar dan pertanian hanya sekitar 2,87%. Nah, di triwulan 2 ini kalau kita bandingkan dengan triwulan 1, industri pengolahan menurun cukup signifikan hingga 8,95%, sehingga memberikan andil pertumbuhan negatif terhadap secara total pertumbuhan, yaitu dengan andil pertumbuhan minus 3,83%. Nah, kemudian kalau kita lihat pertumbuhan tertinggi itu berasal dari pertumbuhan dari kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang share-nya sebesar 3,09%. Dan ini memberikan pertumbuhan 58,75% dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,04%. Kemudian kita lihat konstruksi. Konstruksi itu dengan kontribusi kedua terbesar
yaitu sebesar 19,26%, tumbuh 2,16%. Nah, tentu saja kategori ini membantu untuk kinerja ekonomi Kepri secara keseluruhan. Dan konstruksi ini merupakan kontributor keempat ya di dalam andil pertumbuhan secara keseluruhan. Nah, kemudian kita lihat pertambangan penggalian dengan kontribusi sebesar 12,53% juga tumbuh 21,04% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini merupakan andil pertumbuhan tertinggi dengan andil sebesar 2,23%. Kemudian perdagangan dengan share sebesar 9,61 juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,44%. Dan ini memberikan andil 0,75 dan ini berada pada urutan ketiga. Kemudian yang memberikan andil pertumbuhan cukup tinggi itu adalah juga transportasi dan pergudangan yang kontribusinya sebesar 2,13 dan mampu tumbuh 5,62%. Nah, tentu ini adalah tadi dari fenomena kita lihat bahwa di triwulan 2 ada mudik lebaran yang menggunakan moda-moda angkutan ya, termasuk angkutan darat, laut dan darat dan angkutan lainnya. Dan ini mampu memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,11%. Nah, kemudian kita lihat yang year on year. Year on year tertinggi itu berasal dari informasi dan komunikasi ya. Hanya saja share-nya hanya sebesar 2,87 dan dengan pertumbuhan yang sebesar 51,60% bisa memberikan andil sebesar 1,40% terhadap total pertumbuhan di Kepri dan ini menduduki andil terbesar kedua. Kemudian andil besar yang pertama adalah berasal dari konstruksi. Ya. Di konstruksi kalau kita bandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya di triwulan yang sama, mampu tumbuh 10,48% dan memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan year on year yaitu 1,84%. Kemudian selanjutnya adalah dari yang ketiga, dari penyediaan akomodasi dan makan minum dengan share sebesar 2,03%, tumbuh 44,71%, sehingga memberikan andil 0,78%. Dan ini berada pada posisi ketiga terbesar di dalam andil pertumbuhan ekonomi Kepri. Kemudian yang keempat adalah berasal dari kategori transportasi dan pergudangan yang dengan share 2,13%, tumbuh 21,77%. Dan andil yang diberikan adalah 0,40%. Dan yang posisi kelima adalah berasal dari jasa keuangan dan asuransi dengan share 2,61%, tumbuh 12,83%, sehingga memberikan andil 0,32%. Jadi bisa kita lihat memang ada beberapa kategori yang pertumbuhannya sangat tinggi, ya, dan itu memberikan andil yang cukup besar, walaupun share-nya tidak terlalu signifikan. Nah, sehingga dengan share terbesar industri pengolahan yang sebesar 38,23%, tapi karena mengalami kontraksi hingga 0,27%, sehingga itu membuat kondisi pertumbuhan year on year menjadi lebih lambat dibandingkan dengan triwulan 1 di 2023. Kemudian kita lihat untuk situsi. Situsi tadi adalah menjadi untuk kondisi triwulan 1 dengan triwulan 2 digabung menjadi semester 1 tahun 2023. Nah, ini adalah bayangan pertumbuhan ekonomi secara tahunan. Nah, kita lihat memang kita langsung saja kita lihat di layar ya. Untuk kategori yang memberikan andil pertumbuhan terbesar itu berasal dari konstruksi. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya di fenomena bahwa pada saat ini konstruksi sedang dilaksanakan dan pekerjaannya cukup memberikan anggaran yang sangat besar sehingga memberikan multiplier terhadap ekonomi secara keseluruhan. Dan ini mampu tumbuh 9%.
ya, situsinya, sehingga memberikan andil pertumbuhan 1,60%. Kemudian diikuti juga dari industri pengolahan. Ya, jadi gabungan dari triwulan 1 ke 2 di industri pengolahan dengan share sebesar 40,31% mampu tumbuh 3,78%, sehingga memberikan andil 1,57% terhadap total pertumbuhan. Dan yang ketiga berasal dari kategori informasi dan komunikasi dengan share 2,87%, tetapi tumbuh 36,83% dan memberikan andil 1,12% terhadap total pertumbuhan. Dan selanjutnya adalah berasal dari kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dengan share 2,04% dan tumbuh 61,43%. Dan ini merupakan kategori tertinggi tumbuh secara tahunan, sehingga memberikan andil terhadap total pertumbuhan sebesar 0,97%. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima berasal dari kategori transportasi dan pergudangan, yang share-nya adalah 2,08%, namun tumbuh 27,02%, sehingga memberikan andil terhadap total pertumbuhan 0,47%. Nah, ini adalah kondisi yang share pertumbuhan dan alir pertumbuhan yang situsi. Nah, kita lihat yang memberikan andil pertumbuhan negatif berasal dari kategori pertambangan dan penggalian dengan share 11,46% dan kontraksi dari sebesar 7,57%, sehingga memberikan andil negatif 1,01%. Nah, itu adalah dari sisi pendekatan produksi. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan komponen dari sisi pengeluaran. Nah, di sisi pengeluaran ada kategori pembentukan modal tetap bruto, kemudian konsumsi rumah tangga, net ekspor, konsumsi pemerintah, dan konsumsi lembaga non-profit. Yang pertama, K2K. Kita lihat dari PMTB, ya, pembentukan modal tetap bruto, dengan share paling besar, yaitu 42,88%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mampu tumbuh 0,20%. Dan andilnya adalah 0,08%. Nah, kemudian konsumsi rumah tangga dengan share 41,43% tumbuh 1,42%, sehingga dengan kondisi ini memberikan andil terhadap total pertumbuhan sebesar 0,57%. Dan selanjutnya adalah net ekspor. Net ekspor ini memberikan share 12,10%, namun masih mampu tumbuh 1,01%, sehingga bisa mampu memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,17%. Kemudian selanjutnya adalah konsumsi pemerintah dengan share 4,64%, tetapi memberikan pertumbuhan yang sangat tinggi, dengan mana mampu tumbuh 74,56% dan andil pertumbuhannya sebesar 1,87%. Dan dari kategori konsumsi pemerintah inilah memberikan andil terbesar terhadap total pertumbuhan ekonomi di Kepri. Nah, selanjutnya adalah konsumsi lembaga non-profit dengan share hanya 0,25%, namun masih tumbuh 7,42% dan masih memberikan andil terhadap total pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02%. Nah, kemudian selanjutnya adalah year on year. Nah, year on year ternyata pembentukan modal tetap bruto atau investasi di Kepri itu ternyata masih mampu tumbuh 7,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga memberikan andil terbesar terhadap total pertumbuhan dengan andil 3,03%. Kemudian konsumsi rumah tangga juga masih mampu tumbuh 3,6%, sehingga mampu memberikan andil 1,41%. Net ekspor dengan share 12,10% tumbuh 7,56% dan memberikan andil ketiga, yaitu terbesar terhadap total pertumbuhan ekonominya
yang sebesar 1,24%. Nah, untuk konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga non-profit juga masih mampu tumbuh masing-masing 10,35% dan memberikan andil 0,43%, dan tumbuh untuk konsumsi lembaga non-profit 5,77% dan memberikan andil 0,01%. Dan selanjutnya adalah dilihat dari situsinya di triwulan 2 2023. Dan PMTB juga ternyata masih memberikan pertumbuhan tertinggi terhadap andil pertumbuhannya yang tumbuh 7,76% dengan andil 3,04%. Kemudian konsumsi rumah tangga tumbuh 4,48%, memberikan andil 1,81%. Net ekspor tumbuh 5,19% dan memberikan andil 0,87%. Nah, ini adalah kategori yang situsinya memberikan andil terbesar terhadap total pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, bagaimana posisi KEPRI terhadap nasional? Nah, untuk Kituki, ternyata memang posisi KEPRI pertumbuhannya dibandingkan dengan provinsi lain sangat jauh, ya, lebih kecil. Tertinggi itu berasal dari Maluku Utara yang mampu tumbuh 10,21%. Diikuti oleh Papua, Sulawesi Barat, Lampung, dan seterusnya. Dan Kepulauan Riau berada pada peringkat 32 posisinya secara nasional. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat year on year, yaitu triwulan 2 dibandingkan dengan triwulan 2 pada tahun sebelumnya, Kepulauan Riau berada pada peringkat 17 di tengah-tengah, persis di tengah dengan pertumbuhan yang sebesar 5,04%, di mana pertumbuhan year on year yang tertinggi tetap berasal dari Maluku Utara yang tumbuh 23,89% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2022. Dan selanjutnya yang situsi, Kepulauan Riau berada pada peringkat 6 tertinggi secara nasional, atau yang pertama dibandingkan dengan provinsi yang ada di Sumatera, yang pertumbuhannya 5,77%. Ya, jadi kalau situsi memang KEPRI kinerjanya merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Sumatera, dan peringkat 6 secara nasional setelah Maluku Utara yang tumbuh 20,26%, kemudian diikuti oleh Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. Baik, ini dia. Kalau kita lihat di Sumatera, Kepulauan Riau, pertumbuhan distribusi PDRB menurut provinsi di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau berada pada posisi kelima setelah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung. Kemudian di bawah Kepulauan Riau berasal dari Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu. Jadi sumbangan PDRB secara total Sumatera, Kepulauan Riau sebesar 7,38%, dan tertinggi tadi Sumatera Utara yang sebesar 23,16%, dan Bengkulu merupakan yang terendah dengan distribusi 2,12%. Kemudian kalau kita lihat kitukinya, Lampung adalah provinsi tertinggi di Sumatera, pertumbuhan yang sebesar 8,15%. Kemudian year on year, Sumatera Selatan menjadi yang tertinggi dengan angka sebesar 5,24% terhadap provinsi yang lain. Dan situsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 5,77%. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan tentang kinerja ekonomi Kepulauan Riau, baik dari sisi pendekatan produksi maupun dari sisi pengeluaran yang bisa kita pilah, baik yang kituki, yang year on year maupun situsi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika penyampaian saya ada yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya.